Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Husna dengan NIM B1B1220007. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori sistem dalam mata kuliah Pemerintahan Nasional yang dosen pengampunya Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Dasar teori sistem ada 6, yaitu yang pertama teori pemisahan kekuasaan, yang kedua teori demokrasi, yang ketiga teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat teori negara berkonstitusi, yang kelima ajaran negara kesejahteraan, dan yang keenam ajaran sistem pemerintahan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu ada teori pemisahan kekuasaan, yang dimana teori ini merupakan konsep pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada umumnya, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang ketiga ada yudikatif. Di sini ada sejarah lahirnya teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan ini pertama kali dipopulerkan oleh ilmiah, secara ilmiah oleh John Locke, yang mana John Locke ini seorang filosof berkebangsaan Inggris, dan dia juga memiliki buku yang mana bukunya itu Two Treatises of Government yang terbit pada tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3, yaitu yang pertama ada legislatif. Legislatif ini kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif. Dan yang ketiga ada federatif, yaitu kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Selanjutnya ada pemisahan. Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke berpendapat bahwa mengapa manusia memasuki suatu sosial konteks adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak untuk memiliki. Milik inilah yang memberikan kepada manusia status politik. Baiklah, selanjutnya latar belakang pemisahan kekuasaan. Di sini pendapat John Locke di atas mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemutusan kekuasaan atau absolut dalam suatu negara. Nah, jadi pembagian kekuasaan menurut John Locke itu yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Di sini ada tokoh teori pemisahan kekuasaan. Tokoh teori pemisahan kekuasaan ini ada banyak tokoh, tapi di sini saya akan menjelaskan 2 tokoh, yaitu yang pertama John Locke dan Montesquieu. Pembagian kekuasaan menurut John Locke ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan atau wewenang pada suatu pihak atau lembaga. Jika suatu kekuasaan atau wewenang hanya berpusat pada satu tangan saja, maka akan muncul pemisahan yang bersifat absolut atau otoriter. Dan sedangkan menurut Montesquieu terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu menjelaskan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan pembuat peraturan dan undang-undang, yang sedangkan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan atau menjalankan undang-undang,
Yang yudikatif adalah kekuasaan yang mengawasi jalannya pelaksanaan aturan undang-undang. Montesquieu menyatakan bahwa idealnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dilembagakan masing-masing dalam 3 lembaga negara yang berbeda. Satu lembaga hanya dapat menjalankan satu fungsi kekuasaan dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. Selanjutnya ada konsep teori pemisahan kekuasaan. Konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan diperlukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang saja dan resiko sistem pemerintahan absolut atau otoriter. Tujuan diadakannya pembagian kekuasaan dalam negara dan pemisahan kekuasaan adalah untuk menciptakan kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Materi yang kedua yaitu teori demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Di sini juga ada sejarah lahirnya teori demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sesudah Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung. Artinya, arti dari demokrasi langsung yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Ada 5 model demokrasi, yaitu yang pertama ada demokrasi liberal. Apa sih demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah bersifat tidak langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi liberal, jabatan politik didapat dengan perantaraan pemilihan. Pemilihan ini dilaksanakan secara berskala sesuai dengan kesetaraan politik formal. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin juga disebut demokrasi berkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otoraksi dan jadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga ada demokrasi sosial, di mana demokrasi sosial ini adalah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mendorong keadilan sosial dalam kerangka entitas politik demokrasi liberal dan ekonomi campuran kapitalis. Dan yang keempat ada demokrasi partisipasi, yang kelima ada demokrasi konstitusional. Dan selanjutnya ada tokoh-tokoh teori demokrasi. Yang pertama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang ketiga ada menurut John L. Esposito. Dia berpendapat dalam sistem demokrasi semua orang berhak untuk berpartisipasi, baik itu terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintahan. Dalam lembaga resmi tentu saja pemerintahan akan berpendapat pemisahan yang antara unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Selanjutnya ada konsep teori demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengembalikan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum di negaranya. Materi yang ketiga ada teori negara berdasarkan atas hukum. Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana pembangunan negara hukum yang baik, bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara, yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada. Selanjutnya ada sejarah lahirnya teori negara berdasarkan atas hukum, di mana ide lahirnya konsep negara hukum Plato berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan, dan gila kehormatan. Pemerintahan sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyat yang telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul Politia, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya. Suatu negara yang bebas dari pemimpin, negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Selanjutnya ada latar belakang dari negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain aturan oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan atau hukum yang baik yang disebut dengan istilah nomoi. Kemudian, ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum di samping masalah kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada tokoh teori negara hukum. Sebelum kita masuk ke pendapat tokoh teori negara hukum ini, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa negara yang terjadi di Indonesia ini, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setelah itu ada tokoh teori negara hukum. Yang pertama menurut Friedrich Julius. Nah, menurut Friedrich Julius mengatakan bahwa mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan keempat peradilan tata usaha negara. Dan Friedrich Julius juga mengatakan bahwa konsep negara hukum disebut juga dengan istilah Rechtsstaat. Selanjutnya ada Albert van Dijk menyatakan bahwa negara hukum, unsur negara hukum menurut Albert van Dijk mewakili dari kehalangan ahli hukum Anglo-Saxon
Saxon memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur negara hukum the rule of law, yaitu yang pertama ada supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kewenang-wenangan sehingga seseorang akan dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, bahwa setiap orang sama di depan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Selanjutnya ada konsep teori negara hukum. Dapat kita lihat di PPT saya, konsep teori negara hukum. Di sini dijelaskan bahwa konsep negara hukum di Eropa atau konstitusional dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Labon, Julio Stadt, dan lain-lainnya dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan AVI dengan sebutan The Rule of Law. Menurut Julius Stadt, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat ini mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama ada perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua ada pembagian kekuasaan. Yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat peradilan tata usaha negara. Nah, itulah penjelasan dari materi yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu teori negara berkonstitusi. Di sini di PPT saya sudah dipaparkan penjelasan tentang teori negara berkonstitusi. Konstitusi memiliki peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat. Konstitusi tentunya bukan istilah yang asing bagi Anda, terutama yang terkait dengan proses amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang beberapa waktu terakhir menjadi isu sentral dalam ketatanegaraan Indonesia. Perkataan konstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata kerja constituer dalam bahasa Prancis, yang berarti membentuk. Kini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Konstitusi dan peraturan. Soalnya juga ada konstitusi dan peraturan. Pertama, konstitusi harus mengandung norma yang lebih umum daripada peraturan yang lain. Konstitusi mengatur atau memberi wewenang untuk pejabat dan mengakui hak-hak dasar warga negara. Sementara peraturan perundang-undang lainnya mengatur terkait perilaku atau pembuatan kebijakan. Kedua, konstitusi mengalahkan hukum lainnya, termasuk mengalahkan hukum internasional. Yang ketiga, konstitusi biasanya lebih mengakar daripada hukum lainnya, dalam arti tidak mudah berubah. Sebagai hukum yang lebih umum dan kuat, perubahan di dalamnya menyebabkan gangguan yang lebih besar. Untuk menghindari gangguan, perubahan konstitusi harus lebih lambat daripada hukum lainnya. Oleh sebab itu,
Mengubah konstitusi biasanya memerlukan prosedur yang lebih berat dan biaya yang lebih besar daripada perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undang lainnya. Selanjutnya, secara etimologi, konstitusi berarti bentuk pembentukan yang berasal dari kata kerja constituer bahasa Perancis, sedang dalam bahasa Belanda adalah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar ground dalam segala hukum. Sedangkan di Indonesia menggunakan undang-undang dasar seperti Groundwet yang telah digunakan dalam bahasa Belanda. Suatu konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu harus kuat sehingga tidak mudah runtuh. Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar, sedangkan hukum dasar yang tak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Di sini ada sistem ketatanegaraan sebelum perubahan undang-undang. Undang-Undang 1945, terus ada MPR, di bawahnya ada Presiden, DPR, DPA, BPK, MA. Dan di sini juga ada konstitusi Palu Hakim. Strauss menyatakan konstitusi dikatakan sebagai a living constitution jika yang ada mekanisme penyesuaian tanpa harus amandemen. Mekanisme ini dikenal sebagai konstitusi Palu Hakim. Selanjutnya, pijakan yang dijadikan oleh hakim dalam memutuskan adalah berdasarkan dari hukum umum, hukum yang tidak tertulis yang dibangun dari presiden dan tradisi yang menumpuk dari waktu ke waktu. Presiden tersebut memungkinkan ruang untuk adaptasi dan perubahan, tetapi hanya dalam batas tertentu dan hanya dengan cara yang berakar pada masa lalu. Ini ada tokoh-tokoh teori konstitusi dan ini pendapat menurut tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama ada menurut Carl Schmitt, konstitusi dibagi menjadi 3, yakni konstitusi dalam arti absolut atau di mana konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang mencakup semua bangunan hukum dan organisasi-organisasi di dalam negara. Terus ada konstitusi dalam arti relatif di mana konstitusi dimaksud sebagai penghubung antara kepentingan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Yang kedua ada menurut Aidewa Gate Atmaja. Pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyeratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengkaji teks tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Selanjutnya ada ciri-ciri konstitusi. Yang pertama ada bentuk negara kesatuan, yang kedua bentuk pemerintahannya republik, yang ketiga kedaulatan ada di tangan rakyat, yang keempat sistem pemerintahan presidensial, yang kelima adanya pembagian kekuasaan dan adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya ada konsep teori konstitusi.
keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kemampuan peraturan yang berbentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Herman Hellers, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Materi yang kelima adalah ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Di sini dijelaskan konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep welfare state. Konsep welfare state secara singkat dapat didefinisikan di mana pemerintahan dianggap memegang peran penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep welfare state adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program pinjaman kesejahteraan masyarakat. Negara kesejahteraan tidak hanya mencakup pada perorganisasian kesejahteraan atau pelayanan sosial, melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sejalan dengan ketentuan tersebut, cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik, namun juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat, kerakyatan, dan sila kelima, kesejahteraan keadilan. Dan Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Cita-cita kesejahteraan yang berkeadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir negara Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi dan penata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan, kesejahteraan. Keadilan ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengorbankan hak milik dan usaha swasta atau pasar. Daulat pasar dihormati dalam kerangka penguatan daulat rakyat atau keadilan sosial pada pendiri negara The Founding Fathers menghendaki penjelmaan negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Dan di sini substansi pada konsep negara kesejahteraan, negara berkewajiban memberi kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan memberikan pelayanan, sarana, maupun prasarana bagi masyarakat. Semua kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Dan pencerminan atau lembaga dari suatu negara yang berstatus merdeka adalah pemerintah, dalam hal ini dipresentasikan oleh presiden. Dengan demikian, pemerintahan sesuai konstitusi negara mempunyai kewenangan dan fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Sebagaimana dimaksud adalah pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945, pemerintahan tentu akan konsisten dan berupaya untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negaranya. Upaya tersebut harus dilakukan oleh pemerintahan sebagai prioritas utama dengan membumikan nilai-nilai universal Pancasila seperti kesejahteraan sosial dan keadilan yang menjadi ruh pembangunan kesejahteraan. Pemerintah harus berpijak pada pendekatan negara kesejahteraan yang mengedepankan pemberdayaan dan perlindungan sosial. Selanjutnya ada tokoh ajaran negara konstitusi. Tokoh ajaran negara kesejahteraan yang pertama ada William Beecher, yang kedua ada Pangeran Otto Edul, yang ketiga ada Thomas
Hampir. Selanjutnya ada konsep negara kesejahteraan, di mana konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep welfare state. Konsep welfare state secara singkat dapat didefinisikan di mana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Selanjutnya, ada ajaran. Ada selanjutnya, materi selanjutnya ajaran sistem pemerintahan. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hukum antara pemerintahan dan badan yang mewakili rakyat. Ditambah mahfud, sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Tak jauh berbeda dengan kedua pendapat itu, Joseph Ranawijaya menegaskan bahwa sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Hal yang sama juga dikemukakan Gina Misiroglu. Sistem pemerintahan adalah apabila lembaga-lembaga pemerintahan dilihat dari hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif. Selanjutnya ada latar belakang dari sistem pemerintahan. Latar belakangnya, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberi keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keenakan ragaman daerah. Oleh karena penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional. Selanjutnya ada tokoh ajaran sistem pemerintahan. Sebenarnya tokoh ajaran sistem pemerintahan ada banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh saja. Yang pertama ada Hamid S. Atamimi, yang kedua Ismail Shani, yang ketiga Austin Rene. Nah, yang pertama ada Hamid S. Atamimi mengatakan bahwa sistem pemerintahan menurut Hamid S. Atamimi adalah sistem kerja pemerintahan yang dilakukan oleh presiden dalam hubungannya dengan sistem kerja fungsi lembaga-lembaga tinggi negara. Selanjutnya ada menurut Isami Shani, sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan hubungan antara alat-alat kelengkapan negara tertinggi di dunia negara. Yang ketiga ada Austin Rene mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah sistem di mana terjadi proses kegiatan pemerintahan dalam membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Yang di sini juga ada ini poin terakhir ya, konsep ajaran sistem pemerintahan. Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan, pelaksanaan, kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan. Koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.
Dan secara umum sering terjadi pencampuran dalam menggunakan istilah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Padahal dalam ilmu negara, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan mendasar menurut Hans Kelsen. Dalam teori politik klasik, bentuk pemerintahan diklarifikasikan menjadi monarki dan republik. Ditambah menurut Moh Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, lebih lazim dipakai untuk membedakan kedua bentuk tersebut jika kepala negara disingkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka disebut dengan monarki. Sedangkan jika kepala negara dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang tertentu maka bentuk negara disebut republik. Pembagian sistem pemerintahan dari penelusuran berbagai literatur hukum tata negara dan ilmu politik terdapat perbedaan variasi atau varian sistem pemerintahan. Misalnya ada tokoh J.V. Strong dalam buku Modern Political Constitution mengatakan berbagai sistem pemerintahan ke dalam kategori parliamentary executive dan non-parliamentary executive atau de facto executive. Lebih bervariasi dibanding dengan Strong. Giovanni Statori sebagai membagi sistem pemerintahan menjadi 3 karakter, yaitu presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Saya rasa cukup penjelasan tentang sistem pemerintahan dan 6 sistem yang saya jelaskan tadi. Dan sekian penjelasan dari saya yang mana saya telah menjelaskan 6 dasar teori sistem tadi, yaitu yang pertama teori yang mempengaruhi sistem pemisahan pemerintahan. Yang pertama tadi ada teori pemisahan kekuasaan, yang kedua ada teori demokrasi, yang ketiga ada teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat ada teori negara berkonstitusi, yang kelima ada ajaran negara kesejahteraan, yang keenam ada ajaran sistem pemerintahan. Saya harap teman-teman bisa memahami dari PPT saya dan penjelasan saya. Sekian dari saya. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS Pemerintahan Nasional yang dosen pengampunya Bapak Alfa Beriansyah. Sekian presentasi PPT dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.